Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini melalui video pembelajaran bersama kami pada jenjang pendidikan agama Islam yaitu Sekolah Dasar SDN 200 Masaleh, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Materi ini kita bahas dalam elemen fikih fase C atau kelas 5. Sebelum kita lanjut, mari kita memulai pelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. Semoga pelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita dapatkan berberkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai dan dibimbing oleh saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik. Pengertian dari pelajaran yang kita mulai adalah zakat. Pengertian zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Dan yang kedua adalah infak, pemberian harta di jalan Allah yang tidak diwajibkan, bisa bersifat wajib seperti nafkah keluarga atau sunnah seperti menyumbang pembangunan ke masjid. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela dari harta atau bentuk lain kepada orang lain dengan niat mendapat ridha Allah. Dan yang keempat adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, atau kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Dan marilah kita menyimak video berikut agar kita lebih dapat memahaminya. Pak Ahmad adalah seorang yang kaya raya. Pak Ahmad adalah peternak sukses dalam membudidayakan peternakan bebek di wilayahnya. Dari hasil peternakannya, Pak Ahmad bisa berangkat ibadah haji dengan keluarganya, bisa membangun rumah, membeli motor dan mobil, bahkan istrinya Bu Hamidah juga mempunyai banyak emas yang disimpan di rumahnya. Pak Ahmad membantu tetangganya yang membutuhkan, di antaranya adalah Pak Mahmud, seorang tukang becak yang mana penghasilannya seringkali mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Mbah Hamid, seorang yang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai anak, yang mana semua kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad juga membangun masjid yang cukup besar di dekat rumahnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berjalan di dalam masjid selain sholat 5 waktu, seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak yaitu TPQ atau TPA, yang mana semua kebutuhannya juga dibiayai oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad juga memberikan contoh kepada warga. Meskipun ia kaya raya, ia selalu mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, baik zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan pada setiap tahunnya, atau zakat fitrah yang dikeluarkan setiap ketika bulan Ramadan. Pak Ahmad tidak saja dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu, namun juga dikenal sebagai seorang yang ramah, orang yang suka bergaul tanpa memandang status sosial. Sehingga
Karena kedermawanan dan keramahannya, ia dicintai oleh banyak orang. Oke, itulah tadi video tentang bagaimana seorang yang dermawan yang bernama Pak Ahmad dan juga Pak Mahmud sebagai orang yang kurang mampu dan Mbah Hamid adalah orang yang lanjut usia. Bagaimana saling membantu, tolong-menolong dalam kebaikan, saling melengkapi, ada yang kaya membantu kepada yang kurang mampu, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita melanjut kepada landasan hukum. Landasan hukum dari setiap zakat, infak, dan sedekah hadiah, marilah kita saksikan. Dalil zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim." Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, untuk para pengurusnya yaitu amil, untuk orang-orang yang hatinya tertuju kepada iman atau mu'allaf, untuk orang-orang yang memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang-orang miskin yang dalam perjalanan. Ini adalah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedangkan hadis dari bentuk zakat adalah tadi kita sudah jelaskan dalam bentuk ayat, sekarang kita jelaskan dalam bentuk hadis. Sedangkan hadisnya adalah yang berbunyi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhrata lil-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'mata lil masakin. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia atau al-lagu dan perkataan kotor, ar-rafath, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan infak dan sedekah, inilah dalil tentang infak dan sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dan sekarang adalah dalil dari memberikan hadiah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun jenis-jenis zakat. Lalu jenis-jenis zakat apa saja yang masuk kategori? Yang pertama, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, yang mana masuk ketika maghrib di 1 Ramadan. Itu sudah masuk mulai pelaksanaan zakat fitri, dan berakhir ketika sebelum khatib takbiratul ihram. Sedangkan kadar setiap liter atau kilo adalah, kalau beras itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok atau beras. Sedangkan zakat mal adalah nisabnya batas minimum harta yang wajib dizakati, haul, harta yang dimiliki selama 1 tahun penuh, kadar umumnya 2,5% dari total harta. Nah, apa manfaat zakat dan infak, sedekah dan hadiah? Apa manfaat buat kita? Nah, zakat adalah membersihkan harta, pemberian kekayaan, berkah hartanya. Dan infak adalah menyokong kebutuhan umat, memperkuat solidaritas, saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebaikan. Sedangkan sedekah adalah pahalanya yang berlipat ganda, menghapus dosa dan menenangkan hati bagi pelakunya. Sedangkan hadiah adalah manfaatnya mempererat tali silaturahim, meningkatkan kasih sayang. Nah, inilah contoh praktik zakat. Nah, kalau zakat fitrah itu memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin sebelum salat Idul Fitri. Lalu siapa saja yang memberikan atau yang berhak menerimanya? Nah, itu adalah ada 8 golongan: fakir, miskin, amil mu'allaf,
hamba sahaya, gharib, ibnu sabil, musafir. Nah, itu adalah 8 golongan yang harus diberikan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, sekarang adalah zakat mal. Zakat mal itu contoh praktiknya adalah menyisihkan 25% dari penghasilan atau harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian menyalurkannya melalui lembaga zakat atau langsung kepada mustahik. Contoh praktik infak dan sedekah. Kalau infak itu contohnya adalah menyumbangkan pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Sedangkan untuk sedekah, yaitu memberikan uang, makanan, atau bantuan lainnya kepada orang yang membutuhkan setiap hari. Sedekah jariah membangun sumur, masjid, atau sekolah yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Nah, contoh praktik hadiah. Hadiah kepada teman. Memberikan hadiah kepada teman yang berulang tahun atau yang telah mencapai prestasi tertentu. Atau hadiah keluarga. Hadiah yang diberikan kepada keluarga, ayahkah kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, yaitu memberikan hadiah kepada anggota keluarga sebagai tanda kasih sayang. Misalnya pada saat hari raya atau momen-momen spesial, mungkin pencapaian prestasi dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah semua merupakan bentuk kebaikan dan ibadah yang memiliki manfaat besar bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan memahami dan mengaplikasikannya, kita dapat membantu sesama dan mendapatkan ridha Allah. Nah, untuk itu, setelah kita mempelajarinya, marilah kita tanya jawab atau diskusi bagaimana apa arti dari sedekah, bagaimana bentuk pengaplikasiannya, kepada lembaga apa saja yang memberikan atau yang menyalurkan zakat itu. Dan sini kita akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, memberikan tanggung jawab kepada peserta didik, tergantung guru yang memberikan contoh dari video-video ini dan mengambil intisari dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.